Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pemirsa ICBS TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam hingga nikmat kita masih bisa hidup di dunia pada hari ini. Kita telah melewati bulan Rajab, kita tengah berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh akan keberkahan, bulan yang paling banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya, dan bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Dan tentu saja kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan pada bulan Ramadan tersebut. Hadirin ICBS TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang yang soleh pada zaman tabi'in, yang mana orang soleh ini mempunyai hati yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hati yang sangat lembut sekali. Pada suatu hari, orang soleh ini akan makan bersama keluarganya, bersama anak-anak dan istrinya. Namun, waktu makanan dihidangkan dan akan menyantap makanannya lagi, terdengarlah suara ketukan dari arah pintu. Lalu, beliau membukakan pintu tersebut dan di luar terlihatlah seorang yang miskin meminta makanan kepada beliau. Apa kata orang miskin tersebut? Orang miskin ini, orang soleh ini adalah orang yang miskin, namun ada orang yang lebih miskin daripada dia. Apa katanya? Wahai Tuan, berkenankah engkau memberikan sepotong roti kepada kami, kepada saya dan anak-anak saya? Kami sudah tidak makan beberapa hari terakhir. Lalu, apa yang dilakukan orang soleh ini? Dia mengambil semua makanannya dan memberikan kepada orang miskin ini semua makanan yang mereka miliki atas izin anak dan istrinya. Karena kalau dibagi dua pun, makanannya tidak cukup. Mereka hanya mempunyai makanan sedikit, sedangkan orang miskin tadi mempunyai anak yang banyak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Orang miskin tersebut berterima kasih kepadanya, berterima kasih kepada orang soleh ini, dan orang soleh ini beserta keluarganya terpaksalah menahan lapar, namun dengan hati yang ikhlas. Lalu, sampailah pada sepertiga malam, sekitar jam 1 atau jam 2 malam, anak-anaknya merintih sakit perut. Ayah, kami lapar, ibu kami lapar. Apa yang bisa kita makan pada hari ini? Lalu apa kata istrinya? Wahai suamiku, anak kita dalam keadaan kelaparan. Kita juga dalam keadaan kelaparan. Berkenankah kau mencarikan makanan untuk kita makan pada hari ini agar kita bisa beraktivitas pada esok hari dengan tenaga dari makanan yang telah kita makan? Maka apa kata suaminya? Baiklah istriku, akan aku cari makanan untuk kita. Lalu pergilah orang soleh ini menuju masjid, menuju rumah Allah. Apa yang dia lakukan? Padahal katanya dia mau mencari makanan, tapi malah beliau melangkahkan kaki ke masjid. Nah, saat di masjid, orang soleh ini berdoa, Ya Allah, kami meminta makanan ya Allah, kami dalam keadaan kelaparan ya Allah. Masya Allah, hati yang lembut sekali. Begitu romantisnya orang soleh ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma meminta perkara yang sepele, yaitu makanan. Bagaimana dengan kita? Kita terlalu berharap kepada manusia. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada tempat yang lain, ada seorang amir atau gubernur pada provinsi tersebut dalam keadaan gelisah. Ya Allah, aku telah bertaubat ya Allah. Pak Amir ini telah melakukan sebuah dosa, namun dia telah bertaubat, namun hatinya masih gelisah. Apa yang akan aku lakukan, kata Amir tersebut. Lalu terbesit di hatinya. Aku akan pergi keluar dan siapapun orang yang aku temui di luar nanti akan kuberikan sebagian hartaku. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini akan Engkau ampuni dosa-dosaku.
Lalu pergilah Amir itu keluar. Tanpa disadari, beliau datang ke masjid di tempat yang mana orang soleh sedang berdoa. Lalu dia melihat doa orang soleh ini. Ya Allah, kami dalam keadaan kelaparan ya Allah. Nah, langsung terbesitlah di hatinya akan memberikan harta yang dia miliki sebagian untuk orang soleh ini. Lalu ditunggunya orang soleh ini berdoa karena tidak baik mengganggu orang yang sedang berdoa. Setelah orang soleh ini selesai berdoa, wahai rakyatku, engkau adalah orang yang soleh. Aku telah bernazar, aku akan memberikan sebagian hartaku kepada orang yang aku temui. Maukah engkau menerima sedekah yang akan aku berikan? Apa kata orang tersebut? Apa kata orang soleh ini? Terima kasih wahai Amir, terima kasih wahai pemimpin kami. Engkau sangat baik sekali. Namun, aku hanya berharap kepada Allah. Semoga Allah memperkenankan engkau memberikan makanan kepada kami. Masya Allah. Setelah dia diberikan makanan dan sebagian harta oleh Amir ini, orang soleh ini masih berharap kepada Allah. Dan tentunya selalu akan berharap kepada Allah. Pemirsa ICBS TV, itulah yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang selain Allah, maka Allah timpakan kepadamu pedihnya sebuah pengharapan. Agar kamu tahu, sesungguhnya Allah mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya apa? Dan ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Artinya apa? Sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Memintalah kepadaku, jangan meminta kepada yang lain. Masya Allah. Begitu baiknya Allah kepada kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Cukup sekian dari Ana. Salah dan janggal, Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.